Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Apa kabar kakak semua? Semoga dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak akan menyampaikan satu amalan wajib bagi seorang muslim, yaitu salat. Salat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Ibadah salat 5 waktu Allah perintahkan ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Dari peristiwa itulah kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan kepada kaum muslimin untuk salat 5 waktu. Apa saja kak salat 5 waktu? Yang pertama, salat subuh 2 rakaat. Yang kedua, salat zuhur 4 rakaat. Yang ketiga, salat asar 4 rakaat. Yang keempat, salat maghrib 3 rakaat. Dan yang kelima, salat isya 4 rakaat. Kata Nabi Muhammad SAW, ibadah salat merupakan ibadah yang membedakan antara orang Islam dengan orang yang tidak beriman. Nah, ternyata kakak sekalian, ibadah salat ini sudah dikerjakan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ibadah salat ini sudah dikerjakan sejak dari Nabi Adam alaihi salam, yang merupakan manusia pertama di bumi. Jadi, sejak manusia diciptakan, sejak saat itu salat sudah dikerjakan. Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama kali melaksanakan salat subuh. Salat subuh dikerjakan oleh Nabi Adam alaihissalam setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Ketika diturunkan ke bumi, keadaan saat itu dalam keadaan yang gelap. Begitu pagi muncul dengan cahaya matahari, Nabi Adam alaihissalam sholat 2 rakaat. Rakaat pertama sebagai rasa syukur karena masih diberi keselamatan dari gelapnya malam. Rakaat kedua sebagai rasa syukur karena kembalinya cahaya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama kali melaksanakan sholat zuhur. Setelah melaksanakan ibadah kurban, beliau salat 4 rakaat. Rakaat pertama sebagai rasa syukur atas digantinya Nabi Ismail alaihissalam dengan domba untuk dikurbankan. Rakaat kedua untuk hilangnya rasa sedih. Rakaat ketiga untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan rakaat keempat karena diberikan nikmat berupa domba dari surga, yang mana merupakan domba Habil bin Adam, yaitu anaknya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah orang yang pertama kali melaksanakan salat asar, yaitu ketika Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan nun atau ikan paus pada waktu asar. Kemudian Nabi Yunus salat sebanyak 4 rakaat karena Nabi Yunus telah melewati 4 kegelapan. Rakaat pertama karena kegelapan dalam perut ikan. Rakaat kedua karena kegelapan dalam air laut. Rakaat ketiga karena kegelapan malam. Dan rakaat keempat karena kegelapan karena meninggalkan kaumnya. Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang pertama kali melaksanakan salat maghrib. Ketika keluar dari kaumnya, waktu menunjukkan salat maghrib, Nabi Isa kemudian melaksanakan salat 3 rakaat sebagai bentuk peniadaan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, meniadakan tuduhan terhadap ibunya Siti Maryam, dan sebagai penetapan bahwa Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang pertama melaksanakan salat Isya. Suatu hari, Nabi Musa tersesat saat perjalanan dari Madian. Saat itu, Nabi Musa mengalami 4 kesedihan, yaitu kesedihan atas istrinya, kesedihan atas Nabi Harun alaihissalam, kesedihan atas putra-putranya,
dan kesedihan atas kekuasaan Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa di waktu Aisyah. Kemudian Nabi Musa menjalankan salat 4 rakaat sebagai ungkapan syukur atas hilangnya kesedihan yang dialami. Baik kakak salih salihah, ternyata salat sudah dikerjakan sejak manusia pertama diciptakan, yaitu ketika zaman Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja terdapat perbedaan pada cara mengerjakannya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW telah disempurnakan gerakan sholat, yaitu dimulai dari takbiratul ihram sampai ditutup dengan salam. Lalu bagaimana gerakan dan bacaannya ketika sholat? Silahkan diperhatikan video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ada teman-teman kita, Dok. Kita sapa dulu yuk. Iya Samil, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Insya Allah kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, teman-teman, pada pertemuan kita kali ini, Syamil dan Dodo akan mengajak teman-teman belajar mengetahui dan mengerti tentang nama-nama dan gerakan dalam sholat. Iya teman-teman. Tapi supaya lebih mantap, ada baiknya kita minta bimbingan Pak Ustadz. Kalian mau kan? Pasti mau dong, Dok. Karena mengetahui nama dan gerakan sholat itu kan sangat penting buat kita umat Islam. Benar sekali Syamil. Dodo yakin teman-teman kita sependapat dengan kita. Oke, Dok. Kita langsung menuju masjid yuk. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syamil, Dodo, ayo sini masuk. Maaf Pak Ustadz, kami terlambat. Iya Pak Ustadz, tadi Dodo dan Syamil menyapa teman-teman kita dahulu. Benar Pak Ustadz, itu mereka. Mereka juga ingin belajar bersama-sama dengan kita. Boleh kan Pak Ustadz? Tentu saja boleh, Syamil. Pak Ustadz senang sekali kalau banyak anak-anak yang mau belajar seperti kalian. Wah, terima kasih Pak Ustadz. Iya, Syamil, Dodo, kalian sudah siap belajar kan? Ayo kita mulai. Teman-teman kalian sudah menunggu tuh. Oh iya, ayo Syamil, kita mulai sekarang saja belajarnya. Oke. Nah, teman-teman, perhatikan baik-baik ya apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Pertama-tama, kita niat sesuai dengan sholat yang akan kita kerjakan. Sambil berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan kita melihat ke tempat sujud. Kemudian, takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu atau sejajar dengan kedua telinga, sambil meluruskan jari jemarinya dan tidak dikepalkan, juga tidak direnggangkan. Telapak tangan menghadap ke depan, kemudian meletakkan kedua tangan di atas dada dengan tangan kanan berada di atas tangan kiri. Atau bisa juga tangan kanan menggenggam tangan kiri. Kemudian ruku, yang didahului dengan takbir, yang lafaz dan gerakannya seperti takbiratul ihram. Ruku yaitu melapangkan dan meratakan punggung dengan meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut seakan-akan memegang erat kedua lutut. Jari-jari kedua tangan direnggangkan. Kepala tidak terlalu menunduk dan tidak pula mengangkatnya. Pandangan lurus ke tempat sujud dengan bertukmaninah, yang artinya berhenti dengan tenang atau tentram. Kemudian i'tidal, yaitu bangkit dari ruku hingga berdiri tegak lurus dengan bertukmaninah sambil mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram. Kemudian sujud. Ketika sujud juga dengan bertukmaninah. Telapak tangan saat menempel di tempat sujud tetap terbuka dan tidak mengepal.
Jari-jari rapat dan menghadap kiblat serta diletakkan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga dan kedua siku diangkat. Saat sujud, 7 anggota badan yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung-ujung jari kedua kaki menyentuh lantai. Dan posisi telapak kaki tegak dengan kedua ujung-ujung jari jemarinya menghadap kiblat dan kedua kaki dirapatkan. Selanjutnya, bangkit dari sujud sambil mengucapkan takbir dan duduk iftirosh dengan bertukmaninah. Badan bertumpu di atas kaki kiri atau duduk di atas paha kiri, serta menegakkan telapak kaki kanan dengan jari jemari kaki menghadap ke arah kiblat. Sedangkan posisi kedua tangan diletakkan di atas kedua lutut seolah-olah menggenggamnya. Kemudian melakukan sujud kedua sambil mengucapkan takbir. Lalu bangkit, kembali duduk dan istirahat sejenak. Kemudian bangkit untuk melakukan rokaat berikutnya dengan kedua tangan mengepal atau terbuka saat menyentuh tempat sujud sambil mengucap takbir. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi itu untuk rakaat pertama ya Pak Ustadz? Iya, Dok. Lalu untuk rakaat selanjutnya bagaimana Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz, Dodo juga mau tahu gerakan pada rakaat selanjutnya. Teman-teman di rumah juga kan? Kalau begitu, ayo teman-teman, kita lanjutkan belajarnya. Silakan Pak Ustadz. Pada rokaat kedua dilakukan seperti pada rokaat pertama, yaitu ruku, sujud, duduk iftirosh, dan sujud kedua. Gerakan setelah sujud kedua pada rokaat kedua yaitu duduk tasyahud awal dengan posisi kaki sama seperti posisi kaki saat duduk iftirosh. Saat tasyahud awal, telapak tangan kiri diletakkan di atas paha atau lutut kiri. Telapak tangan kanan diletakkan di atas paha atau lutut kanan. Sedangkan jari telunjuk tangan kanan menunjuk ke arah kiblat. Dan ibu jari diletakkan di atas jari tengah, boleh digerak-gerakan, tidak digerakkan juga tidak apa-apa. Pandangan mata melihat ke telunjuk. Apabila sholat 3 atau 4 rakaat, seperti sholat zuhur, asyar, maghrib, dan isya, pada rakaat terakhir setelah sujud kedua, dilakukan tasyahud akhir dengan cara bertawaruk. Bertawaruk? Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Iya Pak Ustadz, saya dan teman-teman semua juga ingin tahu Pak. Baiklah, akan Bapak jelaskan. Bertawaruk yaitu menegakkan telapak kaki kanan dan meletakkan kaki kiri di bawah betis kaki kanan dan menjadikan lantai sebagai tempat bertumpu. Dan bila tak mampu duduk tawaruk, maka dibolehkan menjulurkan jari-jari kaki kanan ke belakang. Terakhir, sebagai penutup dalam sholat adalah salam, yaitu menoleh ke arah kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Lalu menoleh ke arah kiri sambil mengucap Assalamualaikum warahmatullah. Kalau duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir boleh sama tidak Pak Ustadz? Oh iya Pak Ustadz, boleh sama tidak ya? Menurut sebagian para ulama, boleh sama. Nah, sekarang siapa yang mau lebih dulu mempraktekkan gerakan sholat yang baru saja Bapak ajarkan tadi? Dodo Pak Ustadz. Baiklah, ayo silakan Dok. Ayo Dok, konsentrasi. Sip. Baik, demikian ya pelajaran hari ini. Berharap setelah ini kakak sekalian bisa belajar untuk sholat. Sekian yang dapat disampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.